Selamat datang di chapter mengenal jenis-jenis laporan. Bentuk laporan dalam sebuah perusahaan berbeda-beda. Klasifikasinya pun berbeda-beda. Dengan tujuan tersebut, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis laporan. Kita akan belajar ada 5 laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, neraca atau biasa disebut balance sheet. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Pada laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi biasanya dibuat itu bulanan atau tahunan. Tujuan dari laporan ini sebagai evaluasi untuk langkah kebijakan atau keputusan apa yang akan diambil ke depannya. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi relevan mengenai arus kas masuk dan keluar dari perusahaan secara dalam periode tertentu. Menurut satuan waktu, laporan ini biasanya kita buat juga per bulan atau per tahun. Tujuan dari laporan ini yaitu akan sangat berguna ketika kita mengevaluasi struktur keuangan, yaitu mengenai likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih dari perusahaan. Dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari kekayaan atau aktiva atau aset bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut oleh perusahaan. Yang keempat adalah neraca atau biasa disebut dalam perusahaan itu balance sheet. Tapi ada nama lain juga yang sering digunakan dalam laporan ini. Ada yang menggunakan namanya itu laporan posisi keuangan. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu Financial Statement Position. Nah, ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan TBK biasanya, tapi ada perusahaan juga yang menggunakan dengan nama balance sheet. Nah, laporan ini, neraca ini atau balance sheet ini biasa terdapat beberapa informasi mengenai aset-aset dari si perusahaan, serta yang menjadi hutang atau kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang sahamnya dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada di perusahaan ini, serta peraturan pemerintah yang diterapkan dari perusahaan ini. Tujuan laporan ini yaitu untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Maksudnya di sini misalnya, satu perusahaan itu sebelumnya menggunakan metode pencatatan untuk penyusutannya itu dia menggunakan double declining method. Selanjutnya di tahun selanjutnya itu dia mengubah metode penyusutannya menjadi metode garis lurus atau straight line method. Nah, itu harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan di laporan keuangan sebelumnya. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Dalam satu perusahaan, dia harus punya, kalau dia TBK, biasanya harus sampai kelimanya, sampai catatan atas laporan keuangan. Tadi kan udah dijelasin kalau catatan atas laporan keuangan ini sebenarnya nggak wajib, nggak harus. Tetapi kalau dia ada perubahan metode atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diubah sehingga mempengaruhi secara signifikan atau material dalam angka-angka dari laporan keuangan, itu harus dijelaskan. Yang wajib itu biasanya 1-4.
itu untuk perusahaan TBK. Tetapi kalau untuk perusahaan skala misalnya yang lebih kecil, biasanya perusahaan itu dia hanya menggunakan laporan laba rugi, laporan neraca atau balance sheet. Kalau arus kas itu tergantung kebutuhan dari perusahaannya, dia mau atau enggak. Ini untuk perusahaan yang kecil ya, skala kecil. Kalau skala besar biasanya wajib sih, semua laporan ini harus ada. Kalau laporan laba rugi sendiri itu biasanya kan digunakan kita untuk mengetahui perusahaan ini untung atau rugi. Nah, ini biasanya untuk pengambilan keputusan. Semua laporan keuangan itu pasti tujuannya untuk pengambilan keputusan ke depannya. Entah perusahaan ini mau dilanjutkan atau enggak, atau mungkin mereka akan mengubah kebijakan sehingga meningkatkan penjualan atau mungkin meningkatkan pendapatan, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan mungkin yang harus diubah sehingga mempengaruhi pertumbuhan dari si perusahaannya. Atau mungkin kalau sekarang nih dalam masa-masa sulit, laporan keuangan itu dibutuhkan untuk mereka bisa memproyeksi perusahaan ini bisa bertahan sampai berapa lama sih ke depannya. Seperti itu sih. Ya, laporan keuangan ini yang ngurusin biasanya akuntan. Akuntan itu dia akan memberikan kepada laporan-laporan ini dia akan memberikan kepada atasannya, entah itu manajer atau mungkin pemilik perusahaannya. Kalau saya karena perusahaan saya yang sekarang bukan TBK, jadi saya kasih ke ownernya. Owner akan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan ini, dan biasanya si owner ini akan tanya kepada si akuntannya, kira-kira menurut kamu dari angka-angka ini keputusan apa yang harus kita ambil supaya perusahaan kita tetap bertahan dalam beberapa tahun ke depan sampai perusahaan kita ini sehat kembali. Sumber-sumber khusus sih enggak, dari data historis, dan kita akan belajar bagaimana mencatat transaksi sehingga dia akan menghasilkan laporan keuangan. Kita akan belajar di chapter selanjutnya. Itu jenis laporan yang terakhir yang kita pelajari. Sudah bisa membedakan bukan jenis-jenis laporan yang tadi? Selamat datang di chapter belajar mencatat transaksi. Di chapter ini kamu akan memahami tentang persamaan akuntansi, siklus, metode, hingga pencatatannya. Yang pertama yaitu persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi apa sih? Persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Apa sih liabilitas? Apa sih ekuitas? Apa sih aset itu? Aset itu merupakan harta dari si perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adalah liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban atau hutang dari si perusahaan. Ekuitas ini apa? Ekuitas adalah modal. Jadi persamaan akuntansi ini berarti harta perusahaan sama dengan modal ditambah dengan hutang. Yang termasuk di dalam aset itu, yang pertama ada piutang, yang kedua ada persediaan, yang ketiga itu ada namanya aset tetap atau mungkin misalnya contohnya kendaraan, gedung, dan selanjutnya di aset itu ada namanya kas. Jadi mau kas dalam kasus kita pegang secara cash on hand atau mungkin kas yang kita simpan di bank, itu termasuk dalam aset. Nah, yang termasuk dengan hutang atau liabilitas itu apa sih? Ketika kita meminjam kepada pihak ketiga, entah bank, entah orang, atau entah pihak ketiga gitu ya, yang meminjamkan kepada kita berupa uang atau mungkin apa dalam transaksi seperti apa yang ada kontraknya, tapi itu merupakan satu kewajiban yang harus kita bayarkan kembali, itu termasuk dalam liabilitas. Yang ketiga itu ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Modal itu apa aja sih? Modal itu di dalam modal termasuk adalah laba atau rugi kita. Yang kedua modal dari si pemilik atau mungkin modal dari pemegang saham. Untuk memahami akuntansi secara menyeluruh, ini persamaan akuntansi ini merupakan hal dasar yang harus kita pahami. Kenapa? Karena untuk membuat laporan keuangan kita harus paham dulu. Nanti saat mencatat kita akan masukkan transaksi ini sebagai apa? Entah ini sebagai aset atau ini sebagai modal atau mungkin ini adalah hutang. Jadi kita harus paham dulu posisi persamaan akuntansi ini, yaitu aset sama dengan hutang ditambah modal.
Selanjutnya kita masuk dalam siklus akuntansi. Nah, untuk memahami tahapan selanjutnya dari pencatatan, kita itu harus paham dulu siklus atau alur dari akuntansi itu seperti apa. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang pertama kita harus bisa, seorang akuntan itu harus bisa mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Jadi kita harus tahu dulu transaksi ini sudah mengenai transaksi ini kita harus tahu dulu nih bukti-buktinya, kita harus bisa mengidentifikasi transaksinya. Ini mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan atau mungkin kita nilai dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi akan kita catat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi kita tidak dapat dicatat dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya itu bisa berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo, tergantung dari si perusahaan sendiri sih. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan bisa diverifikasi. Yang kedua, dalam siklus tahapan akuntansi adalah analisis dalam transaksi. Nah, setelah kita mengidentifikasi transaksi, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita bisa menganalisis transaksi ini. Nah, seorang akuntan itu harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi laporan keuangan. Untuk memudahkan dapat menggunakan, kita bisa menggunakan tadi yang persamaan akuntansi. Aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ketika ada transaksi, kita harus tahu nih transaksi ini masuk ke kelompok yang mana. Apakah dia aset, apakah dia hutang, atau mungkin itu modal. Sistem pencatatan dilakukan dengan double entry system. Maksudnya apa? Nah, setiap transaksi yang dicatat harus berefek terhadap posisi keuangan entah itu di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Siklus yang ketiga itu pencatatan transaksi pada jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Nah, proses pencatatan transaksi tersebut di dalam jurnal disebut penjurnalan. Nah, apa yang dimaksud dengan double entry tadi atau penjurnalan? Contohnya nih kayak gini nih, saat kita menjurnal penjualan, saat terjadi penjualan di perusahaan kita, saat kita menjual satu barang, maka kita harus catat transaksi tersebut dengan jurnal, kita harus menambah piutang. Kalau ini terjadi penjualan kredit ya, kalau terjadi penjualan kredit berarti kita menambah piutang dan kita melakukan kredit penjualan. Jadi ini yang double entry, jumlahnya harus sama. Misalnya kita melakukan penjualan 10 juta, berarti kita harus melakukan jurnal debit piutang senilai 10 juta, kredit penjualan senilai 10 juta. Nah, yang keempat dari siklus akuntansi yang akan kita pelajari adalah posting buku besar. Setelah transaksi-transaksi kita catat, setelah kita jurnal, yang harus kita lakukan adalah posting buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan rekening-rekening pembukuan atau yang tadi tuh akun-akun piutang, penjualan, kumpulan dari akun-akun tersebut yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aset tersebut atau aset tertentu. Pada umumnya perusahaan mempunyai daftar susunan dari rekening-rekening buku besar atau yang tadi akun-akun. Disebut rekening-rekening ini juga kadang disebut sebagai akun. Nah, atau mungkin yang lain kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya akuntan itu menyebut itu COA atau chart of account. Masing-masing rekening atau COA biasanya diberi nomor atau kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi transaksi tersebut. Yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo atau biasa disebut itu trial balance. Cara membuat neraca saldo ini sangat mudah. Kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya, sama dengan jumlah yang ada di buku besar. Yang keenam yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun, biasanya per bulan atau mungkin per tahun. Nah, jurnal penyesuaian ini nanti kita akan bahas di chapter yang terpisah secara mendetail ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap siklus ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Nah, yang pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu kan ada beberapa akun yang akan kita sesuaikan.
Dan sebelumnya lagi kita sudah belajar bagaimana menyusun neraca saldo. Jadi di tahap yang ketujuh tadi itu kita akan membuat setelah neraca saldo, kita bikin jurnal penyesuaian dan kita buat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan yaitu kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun seperti ada laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua yang akan kita susun adalah laporan perubahan modal. Tujuan laporan ini untuk melihat perubahan modal yang terjadi dari si pemilik atau dari si perusahaan. Yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Nah, ini dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang relevan mengenai kas masuk dan kas keluar pada periode berjalan. Yang terakhir adalah penyusunan jurnal penutup. Nah, setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Jadi, rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran-aliran sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Saldo normal akun. Nah, di situ kan ada aset di debit, liabilitas di kredit, modal di kredit, pendapatan kredit, beban kredit. Nah, itu merupakan saldo normal akun. Kenapa dia harus double entry? Karena di persamaan akuntansi tadi, misalnya aset bertambah, saat kita membeli aset contohnya ya, kita beli aset, berarti di situ aset di sisi posisi aset doang nih. Kita melihat bahwa itu dua-duanya aset. Pertama, kas kita berkurang, tapi dari sisi barang, dari sisi gedung, atau dari sisi kendaraan kita bertambah. Jadi di situ kita harus balance. Kalau bikin laporan keuangan itu harus balance. Kenapa balance? Nah, itu dari persamaan akuntansi tadi. Kita harus bisa nih buat mencatat di saat kas kita berkurang, apa nih yang bertambah? Atau di saat kas kita bertambah, apa yang berkurang? Contohnya nih, kalau kita catat, kita lagi minjem duit. Kita lagi minjem duit, saldo normal hutang itu di kredit. Dan sedangkan kalau kita mencatat, kita menerima uang, saldo normalnya itu di debit. Jadi secara pencatatan itu akan terjadi kas kita bertambah dan juga hutang kita itu bertambah. Tapi dari posisi kalau di persamaan tadi kan, kalau hutang itu di kredit saldo normalnya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu bertambah, tapi karena dia persamaan jadi balance. Contohnya mungkin gini ya, saat kita membeli satu barang. Barang itu bisa jadi kita beli secara kredit nih contohnya. Nah, kalau kita beli secara kredit artinya barang itu kan kita nilai kita identifikasi itu sebagai aset. Kita akan catat itu sebagai aset kita. Misalnya kita beli laptop aja deh. Kita catat laptop itu dengan nilai laptop di aset. Jadi debit aset laptop. Tapi kita juga harus catat laptop itu sebagai kewajiban yang harus kita bayar. Jadi nilai laptop misalnya 10 juta sama dengan 10 juta. 10 jutanya lagi itu kita catat di kewajiban, di hutang. Nah, supaya balance. Jadi itu gunanya, salah satu gunanya persamaan akuntansi. Kalau misalnya sampai nggak balance, berarti kita ada salah mencatat. Karena kalau setiap kali kita mencatat itu harus balance. Kalau dia nggak balance antara aset sama dengan hutang tambah modal, itu berarti ada yang salah kita catat. Mungkin kita salah memasukkan jurnalnya, salah mencatat jurnalnya, salah memasukkan akun. Jurnal penutup itu contohnya misalnya saat kita akan melakukan jurnal penutup di akun laba rugi. Di akhir periode, akun laba rugi itu harus kita nolkan. Caranya dengan apa? Yaitu kita membalikkan akun laba rugi itu dengan pendapatan. Jadi kita jurnal sebagai di debitnya pendapatan, di kreditnya ikhtisar laba rugi. Selanjutnya itu kita bahas mengenai metode pencatatan akuntansi. Ada dua metode pencatatan akuntansi, yaitu metode cash basis dan metode
accrual basis. Yang pertama yang kita bahas adalah metode cash basis. Nah, metode cash basis itu apa sih? Yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi ini dicatat pada saat kita menerima atau pada saat kita mengeluarkan kas. Pada cash basis ini, pendapatan itu dicatat pada saat kita menerima kas, sedangkan biaya dicatat saat kita mengeluarkan kas. Pendapatan baru akan dicatat saat si pembeli atau pelanggan telah membayar sejumlah uang atau kas kepada si penjual. Sedangkan transaksi kita akui sebagai beban ketika kita telah mengeluarkan uang. Cash basis mendasarkan konsepnya pada dua hal, yaitu yang pertama yaitu pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan pada cash basis dilakukan saat perusahaan telah menerima pembayaran terhadap barang atau mungkin jasa yang dia buat. Dalam konsep ini, cash basis menjadi hal yang kurang penting ketika kapan kita harus menagih piutang yang sudah terjadi atau mungkin di saat penjualan sudah terjadi. Nah, yang kedua yaitu pengakuan biaya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran, maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Metode cash basis sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Namun untuk usaha-usaha kecil seperti toko, seperti warung, dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang, informal, atau mungkin yang kecil-kecil itu panti pijat, mereka masih menggunakan metode cash basis ini. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan besar sudah hampir tidak ada yang menggunakan metode cash basis. Yang kedua yaitu metode accrual basis. Nah, metode accrual basis ini proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Pada accrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Sedangkan biaya dicatat pada saat biaya tersebut dipakai atau digunakan meskipun belum mengeluarkan kas. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Nah, dalam konsep accrual basis menjadi hal kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Pada accrual basis ini, jadi perusahaan bisa mengakui si pendapatan ini, pendapatan dari si perusahaan ketika telah terjadi kontrak atau mungkin misalnya contohnya nih perusahaan sudah melakukan kewajibannya atau sudah menyerahkan barang namun belum dibayar. Nah, perusahaan sudah bisa mengakui ini sebagai pendapatan, walaupun dia belum menerima secara cash uang dari si kliennya atau dari si customernya. Yang kedua yaitu pengakuan biaya. Pengakuan biaya itu dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Contohnya nih, misalnya kita itu mau membeli sebuah barang. Contohnya kita mau membeli, taruhlah kita beli laptop ya. Kita beli laptop, laptopnya sudah kita terima, tetapi kita belum bayar. Nah, ini kita sudah harus mencatat sebagai hutang. Dan kita harus sudah mengakui laptop ini sebagai aset perusahaan. Walaupun belum terjadi transaksi dalam kas, tapi karena sudah ada kontrak dan juga sudah ada terjadi barang sudah diterima, kita sudah mencatat itu sebagai biaya. Untuk menerapkan dua metode ini di dalam satu perusahaan, kalau menurut pengalaman saya pribadi, saya menerapkan dua metode ini di dalam perusahaan. Cash basis saya terapkan di saat saya melakukan pencatatan di petty cash atau kas kecil. Karena biasanya di akuntan kalau kalian masuk dalam satu perusahaan, itu ada namanya petty cash. Jadi di petty cash itu biasanya kita menggunakan metode cash basis. Sedangkan kalau kita mencatat untuk bukan di petty cash ya, di dalam normalnya accounting, kita tetap akan menerapkan accrual basis. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah saldo normal akun. Apa sih saldo normal akun ini? Nah, kalau tadi kita udah denger nih, ada istilah rekening, ada istilah chart of account. Nah, sekarang kita mau bahas akun-akun itu masing-masing atau saldo normalnya gimana supaya kita bisa memahami lebih lanjut bagaimana kita mencatat transaksi. Nah,
Saldo normal akun adalah klasifikasi terhadap suatu akun atau suatu chart of account yang merupakan salah satu dari prinsip pembukuan yang berpasangan atau tadi double entry. Definisi ini mengandung suatu ketetapan yang pasti bahwa setiap akun memiliki penempatan saldo tersendiri. Bahwa setiap akun penempatan saldo tersendiri dan saling berpasangan satu dengan yang lainnya, yaitu debit dan kredit atau double entry yang sudah kita sering dengar nih dari tadi. Nah, kita akan belajar sekarang saldo normalnya tuh seperti apa sih? Apa sih saldo normalnya? Kita mulai dengan aset. Aset itu saldo normalnya di debit, liabilitas di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban itu di debit. Cara menghafalkannya seperti apa? Kita angkat jari kita nih seperti ini nih. Nah, jadi kita akan belajar seperti ini. Ini jempol kita adalah aset, liabilitas, jari telunjuk kita adalah liabilitas, modal, jari tengah, pendapatan adalah jari manis, dan beban adalah debit. Gimana cara kita ngafalinnya? Kita buat seperti ini. Nah, untuk aset dan beban, itu saldo normalnya di debit. Saat kita membeli aset, itu berarti kita akan menambahkan saldo aset kita. Kita akan menambahkan nilai aset kita. Kalau kita membeli aset itu secara kredit, berarti kita akan debit aset dan kita akan kredit liabilitas. Seperti itu. Saat kita mendapat modal, misalnya pada saat perusahaan Anda baru didirikan, perusahaan kita baru didirikan, berarti kita catat sebagai apa? Modal itu berarti di kredit dan juga aset kita debit. Itu pasangannya. Seperti ini. Jadi kita hafalin aja seperti ini. Aset, beban, kalau yang ini berdiri berarti di debit. Sedangkan tiga yang ini, liabilitas, modal, pendapatan, itu di kredit. Saat ini kita masuk dalam chart of account. Dari tadi tuh kamu udah sering dengar tentang chart of account. Kamu udah sering dengar namanya rekening. Kamu udah sering dengar namanya akun. Nah, tiga ini sebenarnya adalah hal yang sama. Karena dalam mencatat transaksi kita butuh ini, yaitu chart of account. Karena yang tadi, yang saya ajarin tadi yang ini, yaitu mengenai harta, mengenai aset, mengenai beban, itu semua itu dia membutuhkan yang namanya chart of account. Ini adalah biasanya yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan kalau dia mau mencatat. Misalnya nih akunnya 100.000 sebagai harta atau aset. Nah, di dalam aset itu atau harta, dia ada rinciannya. Misalnya kas, entah itu kas atau dengan entah itu cash on hand atau cash in bank. Dan juga ada yang kedua, ada yang perusahaan yang mencatat itu sebagai satu akun. Tapi ada juga perusahaan yang mencatat itu misalnya 100.000 satu kas, 100.000 dua itu bank. Nah, 100.000 tiga piutang. Piutang ini termasuk dalam aset atau dia biasanya kita sebut account receivable. 100.000 empat yaitu persediaan atau inventory. Tapi persediaan ini nggak semua perusahaan ada, cuman untuk perusahaan dagang aja yang dia memperjualbelikan barang. Yang selanjutnya itu adalah kewajiban. Biasanya dinomerin dengan 200.000 atau dimulai dengan angka 2. Nah, kewajiban ini di bawahnya rinciannya ada lagi. 200.000 satu sebagai hutang usaha atau account payable, 200.000 dua itu hutang bank. Dan kadang ditambahin 200.000 tiga, 200.000 empat, diklasifikasi atau di list berdasarkan dengan kebutuhan dari si perusahaannya. Yang selanjutnya adalah modal atau biasa kita nomerin itu 300.000. Nah, di modal juga ada beberapa rinciannya atau mungkin anak-anaknya itu tuh di dalam 300.000 satu ada modal atau equity. 300.000 dua ada laba rugi ditahan atau return earning. 300.000 tiga ada laba rugi bulan berjalan atau current earning. Selanjutnya yaitu akun penjualan atau biasa kita sebut juga pendapatan, tergantung jenis perusahaan yang akan kita buat laporan keuangannya. Kalau saat kita menjual barang ya kita sebut penjualan. Tapi kalau saat kita adalah perusahaan jasa, biasanya kita sebut sebagai pendapatan. Nah, di penjualan itu biasanya dibuat di akun dengan nomor 400.000. 400.000 satu itu sebagai penjualan atau pendapatan, 400.000 dua itu diskon penjualan, 400.000 tiga itu retur penjualan. Nah, yang kelima yaitu pembelian.
atau biasa kita pakai nomor akun 500.000. 500.001 itu adalah pembelian, 500.002 adalah diskon, 503 adalah retur pembelian. Yang selanjutnya kita menggunakan nomor akun 600.000 adalah untuk biaya. Biaya ini biasanya ada banyak di bawahnya. Contoh-contohnya yaitu 600.001 adalah biaya gaji, 600.002 biaya listrik, 600.003 biaya air, 600.004 adalah biaya iklan. Dan masih banyak lagi biasanya, tergantung kebutuhan dari si perusahaannya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat chart of account, itu biasanya disesuaikan atau di custom sesuai dengan perusahaan. Kadang lebih banyak biaya-biayanya, kadang lebih banyak list hutangnya, kadang lebih banyak list modalnya, itu tergantung kebutuhan dari si perusahaan. Nah, sekarang kita masuk untuk sebuah case study. Contohnya, saat tadi saya udah ulang-ulang dari tadi nih, saat kita membeli sebuah laptop. Nah, saat kita akan membeli sebuah laptop, saat datang invoice nih, saat akuntan menerima invoice-nya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Identifikasi transaksi. Kita identifikasi nih transaksinya dulu nih, kita lihat buktinya. Udah sah belum? Udah bisa diverifikasi belum ini invoice-nya? Nah, setelah kita verifikasi dan bahwa ini invoice-nya udah lulus verifikasi, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan masuk untuk dianalisis transaksinya. Transaksi ini masuk dalam kategori yang mana nih? Kalau kita membeli laptop, dia masuk ke mana? Oke, karena kita udah tahu, oh laptop ini akan kita akui sebagai aset. Selanjutnya kita akan catat kemana? Oh, ternyata laptop ini kita beli secara kredit. Berarti itu menimbulkan kewajiban atau enggak? Ini menimbulkan hutang buat perusahaan. Jadi saat kita menjurnal, kita jurnal gimana nih? Kita jurnal dengan debitnya aset dan kreditnya adalah hutang usaha atau account payable. Nah, saat kita sudah tahu, tadi kita sudah analisis transaksinya, oh ternyata laptop ini kita akan catat sebagai aset, dan karena ini kita beli secara kredit, maka kita akan catat ini sebagai hutang. Jadi kalau di COA, kita catatnya gimana dong? Nah, di COA itu berarti kita debitnya sebagai aset. Kita debit sebagai aset, dan kreditnya apa? Kita kredit sebagai hutang usaha atau account payable. Nomornya berapa? Kalau nomor yang berdasarkan yang COA kita pelajari tadi, berarti kita akan debit dengan nomor 100.000 sebagai aset, dan juga kita akan kredit 200.000 sebagai hutang usaha. Untuk COA sendiri, sebenarnya perusahaan itu bebas untuk menomorkan, tapi rata-rata perusahaan menggunakan patokan yang seperti ini nih, 100.000 atau 1 di depannya sebagai aset, 2 sebagai kewajiban, 3 sebagai equity, 4 penjualan, 5 pembelian, 6 biaya. Nah, perusahaan sebenarnya bebas untuk mengcustom, tapi rata-rata perusahaan sih patokannya seperti ini. Perusahaan jasa sama aja, tetapi namanya pasti istilahnya berbeda. Untuk perusahaan jasa biasanya mereka nggak mencatat sebagai penjualan, tetapi mereka mencatatnya sebagai pendapatan. Dan untuk pembelian di akun 500.000 ini atau di akun 5, kita kan catat sebagai pembelian. Kalau di COA tadi ya, kita tulis sebagai pembelian. Biasanya kalau di perusahaan jasa itu nggak ada, karena mereka nggak perlu untuk melakukan pembelian barang atau melakukan pembelian sesuatu gitu ya. Inventory lah, persediaan. Mereka nggak perlu melakukan pembelian inventory, pembelian persediaan untuk menjual jasa mereka. Karena biasanya kan jasa yang kita jual adalah tenaga, bukan barang. Di era saat ini itu perusahaan sekarang rata-rata udah pakai sistem. Jadi kalau dulu, zaman-zaman dulu, ya saya sih sebenarnya nggak memulai dari zaman dulu ya, karena saya udah mulai berkarir itu dari tahun 2014. Jadi rata-rata perusahaan udah pakai sistem. Nah, kalau dulu dari menurut Selamat datang di chapter apa itu jurnal penyesuaian. Setelah kamu mempelajari mengenai pencatatan, kali ini saatnya masuk ke pembahasan tentang jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu?
Jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Fungsi dari jurnal penyesuaian sendiri adalah menunjukkan situasi yang sesungguhnya, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Contoh-contoh dari jurnal penyesuaian yaitu biasanya ada namanya beban dibayar di muka. Biasanya kalau beban dibayar di muka ini ada namanya asuransi atau license. Asuransi ini bisa berupa asuransi dari kita mengasuransikan gedung atau mungkin kendaraan milik dari perusahaan. Yang kedua itu license. License itu contohnya misalnya kalau kita membeli license untuk Microsoft. Nah, kita beli sekali, tapi kita pakai untuk 1 tahun. Nah, itu kita harus melakukan jurnal penyesuaian setiap bulannya. Yang kedua yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi, ketika kita membeli dan kita melakukan DP, dan kita akan melakukan pelunasan di kemudian. Nah, ini butuh jurnal penyesuaian. Kita sudah membeli, tapi ternyata kita belum melunasi. Kita sudah dapat haknya, tetapi kita harus melakukan kewajiban juga untuk melunasi. Itu ada jurnal penyesuaiannya. Yang kedua yaitu beban sewa gedung dibayar di muka. Ketika kita melakukan penyewaan tempat di mana kita berusaha, kita membayarnya itu di depan. Kita membayar untuk 1 tahun, 2 tahun, dan kita harus membebankan itu secara bulanan. Yang keempat adalah penyusutan peralatan. Nah, ketika kita membeli aset, kita itu membelinya sekali. Misalnya kita beli aset gedung atau mungkin kita beli peralatan untuk dari perusahaan sendiri yang digunakan untuk membantu operasional, membantu aktivitas dari perusahaan. Kita beli sekalian 50 juta, tetapi kita harus melakukan penyusutan itu dari per bulan sampai ke tahun. Yang selanjutnya itu pendapatan diterima di muka. Nah, kita menerima pendapatan, kita sudah terima pendapatannya, tetapi pada saat kita melakukan pekerjaan atau pada saat kita menyerahkan barang, maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Yang terakhir yaitu perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Contohnya misalnya di kantor, kalau misalnya kita memiliki perlengkapan misalnya itu stationery, ada beberapa jenis perusahaan atau mungkin ada beberapa jenis stationery yang kita beli misalnya sekalian tuh, kita beli di muka tuh misalnya harganya 10 juta, kita beli kertas, kita beli pulpen, kita beli berbagai macam stationery. Nah, 10 juta ini yang kita beli tidak langsung habis dipakai di bulan itu, artinya kita harus melakukan penyesuaian di akhir bulan seberapa yang kita pakai, itu yang kita bebankan. Jurnal penyesuaian itu biasanya kita lakukan di akhir periode. Akhir periode itu kan ada yang akhir bulanan, kita lakukan closing bulanan, atau mungkin di akhir tahun kita lakukan penyesuaian. Jadi itu tergantung dari kebijakan si perusahaan. Dia mau lakukan di setiap akhir bulan, atau mungkin ada yang misalnya dia akan bebankan itu per tahun. Jadi tergantung, dan biasanya juga dilihat dari nominalnya, seberapa besar yang akan dia bebankan. Yang suka dilupakan oleh akuntan, kadang-kadang dia itu suka lupa untuk melakukan jurnal penyesuaian, bukan hanya 1 atau 2, tapi kadang-kadang jurnal penyesuaiannya itu suka lupa untuk dia catat. Kalau dari pengalaman saya itu pernah lupa untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Pada saat itu saya harusnya mencatatkan license. License itu dibayar untuk 1 tahun. Dibayar untuk Januari sampai Desember. Tetapi untuk bulan Oktobernya saya lupa tuh untuk dicatat. Akhirnya saya lakukan jurnal penyesuaian di bulan November. Pernah juga satu kejadian saya lupa untuk mencatatkan di bulan Oktober, November, 2 bulan sekaligus. Saya baru ingat di bulan Desember. Nah, itu merupakan akhir tahun. Akhirnya saya langsung lakukan jurnal penyesuaian itu di bulan Desember di akhir tahun. Yang pasti di tahun itu harus sudah habis untuk yang harus kita bebankan. Contohnya yaitu tadi, biaya dibayar di muka di akhir tahun itu harus sudah habis. Kenapa biaya dibayar di muka? Ya itu dia akan masuk ke akun biaya. Karena kalau kita udah belajar chart of account, kita akan tahu bagaimana mengklasifikasi, bagaimana menganalisis transaksi tersebut.
Metodenya sih nggak ada. Jadi pas kita tahu kan kalau kita analisis transaksi, kita lihat, oh ternyata ini untuk biaya sewa untuk setahun. Nah makanya kenapa kalau kita udah lihat transaksinya untuk biaya sewa setahun ya kita akan catat itu sebagai beban sewa gedung dibayar di muka. Kalau penyusutan peralatan biasanya itu udah ada di list aset. Kita udah catat dulu ke aset dan kita akan lihat list aset mana aja yang harus kita susutkan. Kalau untuk pendapatan diterima di muka itu maksudnya di sini pendapatan diterima di muka itu kalau saat kita belum melakukan kewajiban kita sebagai penjual, tetapi kita sudah terima untuk hal tersebut. Makanya kenapa kita catat sebagai pendapatan diterima di muka. Pada saat kita menyerahkan entah jasa atau mungkin barang yang kita yang seharusnya diterima oleh pembeli, nah itu kita catat kembali, kita lakukan penyesuaian sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka diubah menjadi pendapatan. Jurnal penyesuaian biasanya dilakukan setiap akhir bulan atau akhir tahun. Tapi kalau untuk pendapatan biasanya dilakukan itu ketika sudah diserahkan barangnya. Barang atau jasa sudah dilakukan atau sudah diserahkan. Sekarang kita masuk ke case study. Nah, transaksi ini sering dialami oleh perusahaan-perusahaan. Katakanlah kita membeli polis asuransi untuk gedung selama 1 tahun. Nah, yang kita bayarkan harganya itu 1.200.000. Kita membayar di muka untuk menggunakan asuransi ini sepanjang 1 tahun. Contohnya kita beli ini di 1 Januari 2021. Jadi pada 1 Januari 2021 kita akan mencatatkan sebagai debit biaya dibayar di muka senilai 1.200.000 dan kredit kas senilai 1.200.000. Di setiap akhir bulan kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Dengan jurnal debit biaya asuransi senilai 100.000 dan kreditnya biaya dibayar di muka senilai 100.000. Caranya gimana kita dapat 100.000 ini? Yaitu 1.200.000 dibahagi selama 12 bulan. Karena ini rumusnya untuk mendapatkan nilai dari biaya ini yaitu nominal dari si angkanya ini kita harus bahagi dengan periode yang akan kita susutkan. Ini berlaku untuk semuanya sih, semua. Jadi tinggal diganti untuk biaya asuransi ya kita ubah lagi, misalnya kayak biaya sewa. Kita berarti jurnal ke biaya sewa. Kalau misalnya ternyata itu pendapatan, berarti kita jurnal ke biaya pendapatan. Bukan biaya pendapatan, ke pendapatan ya. Kita jurnal ke pendapatan. Jadi ini kita adjust sesuai dengan jurnal atau transaksi atau kejadian yang terjadi. Kalau untuk jurnalnya ya. Kalau pendapatan, misalnya nih kita mendapatkan pendapatan diterima di muka di bulan Januari. Kita mendapatkan pendapatan, misalnya kita menjual jasa dan kita mendapat pendapatan senilai 10 juta di Januari. Jurnalnya itu kita akan akui sebagai debit kas, kreditnya itu pendapatan diterima di muka. Nah, pada saat kita sudah menyerahkan jasa atau barang, kita akan jurnal balik, kita akan lakukan jurnal penyesuaian dengan debitnya pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan, seperti itu. Kalau piutang, misalnya nih, pada saat kita menjual tapi menjual secara kredit. Nah, kita sudah menyerahkan barangnya, tetapi mereka belum membayar. Jadi kan jurnalnya pada saat itu kita melakukan debit, piutang, kredit, pendapatan. Pada saat piutang dibayar, kita akan melakukan debit kas, kredit piutang. Seperti itu. Itu tadi detail tentang jurnal penyesuaian. Sudah mulai paham kan? Setelah kamu memahaminya, saya akan melanjutkan materi depresiasi dan amortisasi. Selamat datang di chapter belajar depresiasi dan amortisasi. Kamu akan belajar tentang definisi dari depresiasi dan amortisasi. Sudah pernah dengar tentang dua kata ini? Yuk langsung saja kita bahas tentang keduanya. Kita bahas yang pertama adalah amortisasi. Amortisasi adalah praktek menyebarkan biaya aset tidak berwujud selama masa manfaat aset itu. Contoh aset tidak berwujud itu apa? Yang pertama adalah paten dan
atau merek dagang. Yang kedua adalah perjanjian waralaba atau proses kepemilikan atau hak cipta. Amortisasi biasanya dibebankan dengan metode garis lurus, yang berarti jumlah yang sama dibebankan pada setiap periode selama masa manfaat aset tersebut. Selain itu, aset yang dibebankan dengan metode amortisasi biasanya tidak memiliki nilai jual kembali atau nilai sisa, tidak seperti depresiasi. Depresiasi itu apa? Depresiasi sendiri diartikan sebagai alokasi biaya penyusutan terhadap aset-aset perusahaan yang berwujud selama periode tertentu. Contoh depresiasi atau aset berwujud itu apa? Aset berwujud itu contohnya gedung, contohnya aset berwujud itu kendaraan. Nah, itu yang kita susutkan dengan nama depresiasi. Saat ini kita akan belajar metode dan tarif depresiasi. Nah, kita belajar ada dua metode yang biasa digunakan oleh akuntan dan juga metode ini juga diizinkan secara pajak kita lakukan. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Ini cara menghitungnya seperti apa? Depresiasi dihitung dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibahagi usia ekonomis atau masa manfaat dari si aset ini. Ini kalau kita menggunakan yang namanya nilai sisa. Yang kedua, ada cara perhitungnya itu tanpa nilai sisa. Jadi depresiasi dihitung dari harga perolehan dibagi umur ekonomis. Yang kedua adalah metode double declining method. Cara ngitungnya seperti apa? Jadi depresiasi itu dihitung dengan 2 kali 100% bahagi usia ekonomis dikali dengan harga beli atau dari nilai buku si aset tersebut. Usia ekonomis merupakan masa manfaat dari aset. Contohnya misalnya kayak kendaraan. Kendaraan itu disusutkan selama 8 tahun. Atau mungkin misalnya kayak kita membeli peralatan, contohnya membeli meja, kursi, laptop, yang seperti itu disusutkan selama 4 tahun. Usia ekonomis dari aset-aset tersebut biasanya akan kita dapatkan dari PSAK atau SAK. Jadi ada peraturannya di situ. Dan untuk sisi perpajakan ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PM.01/2009. Nah, ada beberapa juga metode untuk menghitung dari penyusutan ini atau depresiasi dan amortisasi. Ada contohnya jumlah angka tahun, atau mungkin metode satuan jam kerja. Yang selanjutnya ada metode satuan hasil produksi. Nah, metode-metode ini yang biasa digunakan oleh perusahaan, tapi kebanyakan perusahaan biasanya menggunakan metode garis lurus dan atau menggunakan double declining method. Nah, kalau dari sisi pajak, menghitung penyusutan, biasanya pajak itu hanya mengizinkan menggunakan dua metode ini, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda. Jadi dalam peraturan perpajakan, mereka hanya mengizinkan untuk dua metode ini. Kenapa dua metode itu digunakan, yang paling sering digunakan oleh perusahaan? Karena menurut perusahaan, metode itu yang paling menggambarkan kenyataan realnya. Atau mungkin lebih ke, karena pajak juga mengizinkan. Jadi mereka menggunakan metode tersebut. Tapi kebanyakan perusahaan sebenarnya mereka menggunakan metode yang lebih mendekati untuk menilai aset-aset mereka. Jadi perusahaan sendiri akan mencari metode seperti apa yang tepat untuk mereka terapkan. Nah, makanya kenapa ada beberapa misalnya kayak jumlah angka tahun. Nah, ada perusahaan yang memakai ini, tetapi secara perpajakan nggak mengizinkan untuk digunakan metode ini. Makanya kadang perusahaan menerapkan metode yang dua tadi supaya udah seirama tuh dengan pajak. Jadi mereka nggak akan melakukan metode yang lain dan nggak perlu lagi untuk melakukan penyesuaian. Penyusutan aset dilakukan itu dalam periode tertentu. Misalnya kalau kita membeli aset tuh, membeli kendaraan, ada umur ekonomisnya. Umur ekonomis kendaraan kalau sisi pajak berapa tahun? Umur kendaraan dari sisi ekonomisnya menurut pajak itu 8 tahun. Berarti si mobil ini harus disusutkan dalam 8 tahun. Entah dia akan memakai metode garis lurus atau menggunakan double declining method. Tetapi kalau dari sisi pajak, untuk mobil digunakan untuk metode garis lurus. Nah, ini yang kita amortisasi dan depresiasi ini berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Jadi saat kita sudah menghitung nih untuk depresiasi dan amortisasi berapa, kita akan jurnal ini sebagai jurnal penyesuaian.
Amortisasi dan depresiasi cara menghitungnya ya pakai dua metode tadi, yaitu metode straight line method sama metode double declining. Jadi sama aja sebenarnya cara penghitungannya, tetapi yang membedakan hanya jenis asetnya aja kan, berwujud dan tidak berwujud. Kalau caranya sama aja. Mungkin metode dan tarif penyusutan aja, karena depresiasi dan amortisasi artinya sebenarnya sama-sama penyusutan. Jadi mungkin akan kita ganti misalnya lebih ke penyusutan, karena lebih ke spesifik aja sih. Depresiasi untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset yang tidak berwujud. Selanjutnya kita masuk dalam metode dan tarif penyusutan sesuai dengan pajak. Nah, kalau menurut peraturan pemerintah, menurut dengan peraturan Menteri Keuangan dalam Undang-Undang PPH, metode penyusutan menurut pajak hanya ada dua, yaitu yang tadi yang sudah kita bahas, metode garis lurus dan juga saldo menurun atau double declining balance method. Khusus untuk aset bangunan, wajib pajak hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Akan muncul di layar kamu nih ada tabel mengenai umur ekonomis dan juga tarif dari metode garis lurus atau tarif metode saldo menurun yang bisa digunakan untuk melakukan penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam pajak digolongkan untuk bukan bangunan dan bangunan. Ada bangunan pun dibagi menjadi dua, tidak permanen dan permanen. Kalau yang bukan bangunan itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk misalnya contohnya kita mau menyusutkan meja, kursi, laptop, atau alat-alat elektronik biasanya dimasukkan ke kelompok 1. Untuk kendaraan itu dimasukkan ke kelompok 2 untuk umur ekonomisnya. Dan untuk lebih jelasnya, untuk mengenai pengelompokan pajak ini, kamu bisa searching di Google untuk bisa mengetahui mengenai rinciannya, yaitu dengan mengetik PMK nomor 96-PM.01-2009. Di situ lengkap semua untuk detailnya untuk umur ekonomis dan apa aja yang termasuk di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Fungsi dari depresiasi dan amortisasi ini adalah sebenarnya untuk menyebarkan biaya atau beban. Nah, kalau saat kita membeli kendaraan dan kita membelinya misalnya seharga 200 juta dan kita langsung catatkan itu sebagai 200 juta, itu membuat biaya kita membengkak. Jadi biasanya kita akan melakukan penyusutan per bulan dan caranya yaitu menghitung penyusutannya dengan cara depresiasi yang tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam case study. Contohnya, misalnya ada kita membeli meja atau kursi pada tanggal 1 Januari 2021, kita membeli senilai dengan harga perolehan 1.500.000. Saat kita membeli meja dan kursi itu senilai 1.500.000, nah meja kursi ini kita kelompokkan kemana? Meja kursi ini masuk dalam kelompok 1 dari sisi pajak, berarti disusutkan selama 4 tahun. 4 kali 12 sama dengan 48. 48 ini kita bahagi jadi 1.500.000, kita bahagi dengan 48. Hasilnya adalah 30.250. Nah, 31.250 ini yang akan kita susutkan setiap bulan untuk meja kursi ini selama 48 bulan. Seperti itu penjelasan materi dari saya tentang depresiasi dan amortisasi. Lumayan mudah dimengerti kan? Selanjutnya, kamu akan belajar tentang rekonsiliasi bank. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa di chapter. Selamat datang di chapter rekonsiliasi bank. Di sini kamu akan mengenal tentang seluk-beluk rekonsiliasi bank. Apa sih sebenarnya rekonsiliasi bank dan fungsinya juga bagaimana dalam perusahaan? Langsung saja ya kita bahas. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank. Yang kedua, yaitu merapikan catatan laporan perbankan perusahaan untuk waktu tertentu. Dan yang ketiga, menjadi kontrol atas segala penerimaan maupun pembayaran dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai.
Fungsi dari rekonsiliasi bank adalah untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan juga bank. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Yang ketiga, untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Komponen-komponen yang ada di rekonsiliasi bank ada 3. Yang pertama, deposit in transit. Yang kedua, outstanding check. Dan yang ketiga, non-sufficient fund check. Yang pertama itu deposit in transit. Deposit in transit itu apa sih? Deposit in transit itu contohnya, kalau misalnya di perusahaan kita udah catat sebagai penerimaan, kita udah catat ketika ada penjualan, dan itu karena terjadi di tanggal, misalnya tanggal 31 dari bulan berjalan, itu kita udah catat sebagai penjualan, tetapi ternyata di rekening bank kita belum masuk. Nah, belum masuk ini dalam artian gimana? Maksudnya sebenarnya itu udah masuk, tapi di posisi karena dia ada di selisih antara tanggal cut off, itu masih gantung, jadi belum masuk ke saldo akhir dari bank kita. Jadi dari sisi banknya belum tercatat, tapi dari sisi perusahaan udah kita catat. Ini menimbulkan perbedaan. Yang kedua itu outstanding check. Jadi misalnya kita perusahaan sudah mengakui itu sebagai pengeluaran atau kita udah mengakui itu sebagai beban, tetapi ternyata dari sisi banknya itu masih pending, belum keluar duitnya dari sisi bank. Nah, seperti itu. Atau yang ketiga, non-sufficient fund check. Kalau dulu-dulu kan perusahaan tuh masih pakai ini nih, pakai cek. Kadang ternyata perusahaan sudah mencetak atau mencatatkan sebagai pengeluaran dari cek, tapi pas dicairkan ternyata cek itu belum bisa dicairkan. Nah, padahal kita udah catat itu sebagai penerimaan atau mungkin pengeluaran. Nah, seperti itu sih contoh-contohnya ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur dari membuat rekonsiliasi bank. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perbandingan antara saldo kas perusahaan dan rekening dari bank. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan kan, saya udah jelasin, kadang secara perusahaan udah dicatat, tapi ternyata dari sisi banknya belum masuk atau belum keluar duitnya. Yang kedua yaitu catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Nah, kita catat kadang perusahaan misalnya belum mencatat ternyata di akhir bulan itu ada biaya administrasi rekening. Perusahaan belum mencatat itu sebagai biaya, tetapi bank sudah membukukan itu di mutasi bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran transaksi masih proses. Ya, yang saya katakan tadi, pending itu. Kadang di sisi banknya masih pending, tetapi kita sudah mencatat itu sebagai pengeluaran atau penerimaan. Yang keempat, kita membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. Yang kelima, penelusuran dan pengecekan ulang. Intinya adalah dari prosedur ini kita membandingkan mengenai sisi perusahaan dan juga sisi pencatatan dari bank. Rekonsiliasi bank ini pengaruhnya itu lebih kalau untuk jurnal, lebih ke jurnal penyesuaian ya, karena rekonsiliasi bank biasanya kita mencari untuk ada misalnya salah catat atau biaya yang belum dicatat, dan biasanya accounting itu akan melakukannya itu per bulan. Kalau dari saya sih biasanya saya lakukan per bulan ya, untuk mencocokkan saldo akhir bank dan saldo yang tercatat di perusahaan itu harus sama. Jadi saya lakukan itu di akhir periode setiap sebelum closing bulanan. Nah, itu pengaruhnya ya kita pasti akan melakukan jurnal penyesuaian. Entah itu kita menambah beban, atau itu kita mengurangkan kas, atau kita mencatat utang. Nah, seperti itu tergantung dari transaksi yang belum kita catat atau miss kita lakukan. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal supaya kita lebih paham mengenai bagaimana sih kita untuk membuat rekonsiliasi bank. Berikut adalah data rekonsiliasi dari PT Hari-Hari untuk bulan Juni 2021. Nah, ini soalnya ya. Saldo kas menurut catatan perusahaan per 31 Juni sebesar 4.213.260. Yang kedua, saldo kas menurut laporan bank per 31 Juni yaitu 4.555.160.000. Cek yang sudah dikeluarkan perusahaan tetapi belum diuangkan berjumlah 684.200. Setoran yang belum dicatat oleh bank ada 361.800. Cek sebesar 58.000 untuk pelunasan utang usaha dicatat oleh perusahaan sebesar 85.000.
Ada juga nota debit untuk biaya bank sebesar 7.500 belum tampak dalam catatan perusahaan. Nah, kita diminta untuk membuat laporan rekonsiliasi bank dan buatlah jurnal penyesuaiannya. Kita bahas ya soalnya ya. Yang pertama kita lihat di soal, menurut catatan perusahaan, saldo kasnya itu senilai 4.213.260. Sedangkan dari sisi bank ada 4.555.160. Terjadi selisih pencatatan di sini ya. Nah, kita mau buat supaya kita tahu nih sebenarnya saldo yang benar itu seberapa sih? Saldo yang benar dari perusahaan ini yang mana? Kita harus tahu. Dengan cara bagaimana kita membuat rekonsiliasi bank, yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama di situ ada setoran dalam proses yang senilai 361.800. Nah, di sini itu ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Artinya, kita bahas dulu dari sisi banknya ya saat ini ya. Nah, kita catat saldo menurut laporan bank ada 4.555.160. Kita tambahkan dengan setoran dalam proses yaitu 361.800. Totalan dari saldo ini 4.916.960. Nah, kita kurangi dengan cek yang masih beredar. Artinya cek yang masih beredar ini dari perusahaan sudah menyerahkan ceknya, tetapi dari sisi pemegang cek belum mencairkan. Ada senilai 684.200. Kalau kita hitung, saldo kas yang benar seharusnya ada 4.232.760. Nah, sekarang dari sisi perusahaannya, kita harus mencari angka yang tepat dari sisi perusahaannya itu berapa sih? Nah, yang pertama saldo kas yang benar itu ada 4 juta dicatatkan perusahaan, saldonya itu sebesar 4.213.260. Nah, kita tambah dengan kesalahan pencatatan. Tadi ada kesalahan pencatatan yang harusnya dicatat sebesar 58.000, tetapi dari sisi perusahaan dicatat 85.000. Jadi kita tambahkan kesalahan pencatatan senilai 27.000. Jadi saldonya sekarang udah 4.240.260. Dan kita kurangi dengan nota debit biaya bank senilai 7.500 karena nota debit ini belum dicatat secara perusahaan, tetapi sudah muncul di mutasi rekening kita. Jadi saldo kas yang benar adalah 4.232.760. Nah, kita udah dapat kan saldo yang sebenarnya dari sisi perusahaan. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Kita akan menjurnal, kita akan masukkan debit kas senilai 19.500, biaya bank 7.500, dan kita akan menambahkan juga kita melakukan kredit utang usaha 28.000. Kalau kita lihat 19.500 tambah 7.500 adalah 28.000. Jadi kita harus sama nih antara debit dan kredit itu harus sama. Terjadinya perbedaan pencatatan itu biasanya karena ya itulah kekurangan manusia. Kadang kita kurang teliti. Nah, karena kita kurang teliti, kadang kita lebih banyak mencatatkan atau lebih kurang mencatatkannya. Nah, itu yang membuat terjadi perbedaan saldo, perbedaan pencatatan. Tetapi ada juga yang memang kadang ada biaya namanya biaya auto debit dari si banknya kan, kayak biaya bank, administrasi bank. Kadang kita nggak tahu, oh ternyata ini udah di debit 7.500 contohnya di soal yang tadi ya. Seperti itu. Kapan kita melakukan rekonsiliasi bank? Kalau menurut pengalaman saya, biasanya kalau saya akan mengecek mutasi bank itu setiap akhir periode. Karena biasanya kita terima rekening koran kalau udah akhir periode kan. Bank itu kan biasanya tutup buku di tanggal 30 atau 31. Jadi setelah kita terima mutasi bank, ya kita cek, kita udah catat semua belum transaksi di bulan itu. Apa aja yang belum kita catat. Nah, kalau kita ternyata banyak yang belum catat, ya kita akan catat itu di akhir bulan. Tetapi sebenarnya ini bisa kita lakukan juga misalnya per minggu atau per 2 minggu. Itu tergantung dari kitanya aja. Kalau dari saya biasanya saya anjurkan untuk bawahan saya mengecek mutasi bank itu setiap hari. Karena transaksi di perusahaan yang sekarang itu banyak, perputarannya cepat, kalau kita cuma ngecek itu di akhir bulan, itu akan keteteran. Tetapi kalau misalnya kita rasa, oh bisa kok saya cek di akhir bulan, ya itu terserah kita. Kita punya fleksibilitas sendiri, atau mungkin karena kita mungkin masih junior di perusahaan, tergantung atasan.
dari kita semua, dari kamu-kamu semua yang lagi nonton video ini, kita mau catatnya di kapan, kita mau lakukan rekonsiliasi bank di kapan. Tapi kalau secara laporannya biasanya dibuat per bulan. Tetapi kalau kamu mau bikin itu per minggu juga itu nggak masalah. Lebih cepat, lebih baik. Melakukan rekonsiliasi bank itu sebenarnya agak mau dibilang susah enggak, mau dibilang gampang juga enggak. Karena kalau kita saat melakukan rekonsiliasi bank itu, yang terpenting itu pertama teliti, dan yang kedua sebenarnya yang kita butuhkan saat melakukan rekonsiliasi bank itu sabar. Kenapa? Karena kalau tergantung jenis perusahaan yang kita handle nih. Kalau kita teliti, cepat kita akan dapat, oh ternyata transaksi ini yang belum saya catat. Oh ternyata transaksi ini udah saya catat, tetapi di banknya belum dibukukan. Seperti itu, jadi lebih ke teliti, yang kedua sabar-sabar kalau lagi banyak nih transaksinya dan kita ngecek satu-satu ya kita butuh waktu. Dan yang kedua harus teliti. Intinya teliti dan sabar. Seperti itulah gambaran tentang rekonsiliasi bank beserta komponen yang ada di dalamnya. Secara detail saya juga sudah memberikan studi kasus mengenai rekonsiliasi bank. Paham kan sampai di sini? Nah, kalau kamu sudah paham, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu laporan laba rugi. Di chapter sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang laporan laba rugi. Saya akan menjabarkannya secara detail di chapter selanjutnya. Sampai jumpa. Halo, selamat datang di chapter laporan laba rugi. Di chapter sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang laporan laba rugi. Nah, di chapter ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai materi ini hingga komponen dan akan menjelaskan studi kasus dari laporan laba rugi ini. Nah, tujuan dari laporan laba rugi ini adalah untuk sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan dan juga untuk menilai pertumbuhan dari perusahaan sendiri. Kita masuk dalam komponen-komponennya. Yang pertama yaitu pendapatan atau penjualan. Pendapatan atau penjualan adalah pendapatan perusahaan dari penjualan atau jasa. Maksudnya itu di saat kita menjual barang atau kita menjual jasa kita, ada imbal balik yang kita dapatkan. Komponen yang kedua adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini merupakan item baris yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk untuk menghasilkan pendapatan. Item baris ini juga dapat disebut cost of sales jika perusahaan tersebut adalah bisnis atau jasa. Yang ketiga adalah laba kotor. Laba kotor ini dihitung dengan mengurangkan penjualan atau pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Yang selanjutnya adalah beban pemasaran, periklanan, dan promosi. Sebagian besar bisnis memiliki beberapa pengeluaran terkait dengan penjualan barang dan atau jasa. Biaya pemasaran, periklanan, dan promosi seringkali dikelompokkan bersama karena merupakan biaya yang serupa, semuanya terkait dengan penjualan. Yang kelima adalah beban umum dan administrasi, atau biasa juga kita sebut general and administration. Nah, biaya ini termasuk bagian dari penjualan umum dan juga administrasi, yang berisi semua biaya yang tidak langsung, yang terkait dengan menjalankan bisnis ini. Nah, ini termasuk dengan gaji dari karyawan, ada biaya sewa, ada biaya depresiasi, dan juga ada biaya operasional lainnya. Namun, entitas dapat memilih untuk memisahkan depresiasi dan amortisasi juga di bagian tersendiri. Nah, komponen yang keenam adalah EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Nah, EBITDA ini merupakan hasil dari yang tadi kita sudah bahas adalah laba kotor dikurangi dengan biaya umum dan administrasi. Nah, ini menghasilkan EBITDA. Yang ketujuh adalah depresiasi atau beban penyusutan dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi ini adalah biaya non-tunai yang dibuat oleh akuntan untuk menyebarkan biaya aset modal seperti properti atau mungkin bangunan dan peralatan. Yang kedelapan adalah pendapatan operasional atau EBIT. EBIT ini merupakan Earning Before Interest and Taxes. Pendapatan operasional mewakili apa yang diperoleh dari operasi bisnis reguler. Dengan kata lain, ini adalah laba sebelum pendapatan non-operasional. Biaya non-operasional, bunga, atau pajak dikurangkan dari pendapatan. EBIT adalah istilah yang umum digunakan di bidang keuangan
dan merupakan singkatan dari yang tadi sudah saya sebutkan, earnings before interest and taxes. Yang kesembilan ada bunga, beban bunga. Perusahaan biasanya membagi beban bunga dan pendapatan bunga sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi. Yang ke-10 ada biaya lainnya. Perusahaan seringkali memiliki pengeluaran lain yang unik untuk industrinya. Jadi setiap perusahaan biasanya punya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan jenis industrinya sendiri. Pengeluaran lainnya ini mungkin termasuk pemenuhan teknologi atau penelitian dan pengembangan, kompensasi berbasis saham, biaya penurunan nilai, keuntungan atau kerugian atas penjualan investasi, dampak nilai tukar mata uang asing, dan banyak biaya lainnya yang khusus untuk industri dari perusahaan itu sendiri. Yang ke-11 adalah EBT atau pendapatan sebelum pajak. EBT merupakan singkatan dari earning before tax, juga dikenal sebagai pendapatan sebelum pajak, dan ditemukan dengan mengurangkan beban bunga dan pendapatan operasional. Ini adalah subtotal terakhir sebelum sampai pada laba bersih. Yang ke-12 adalah pajak penghasilan. Jadi perusahaan itu wajib membayarkan pajak atas setiap penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Yang ke-13 adalah pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih dihitung dengan mengurangkan pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak. Ini adalah jumlah yang mengalir ke laba ditahan di neraca setelah dikurangi untuk setiap pembagian dividen. Intinya, untuk komponen laba rugi sederhana yang harus ada adalah pendapatan, beban atau biaya, dan juga laba atau ruginya. Laporan laba rugi itu bukan masalah debit kreditnya, tetapi ini dari apa yang sudah kita jurnal, ini akan menghasilkan laporan laba rugi. Jadi yang kita jurnal tadi, yang sebelumnya udah kita jurnal, nah ini hasilnya itu akan masukkan. Tadi kan kita jurnal. Setelah jurnal, kita mendapatkan hasil buku besar. Dari buku besar kita akan muncul trial balance atau neraca saldo. Nah, dari setelah kita membuat neraca saldo, laporan pertama yang bisa kita buat adalah laporan laba rugi dengan mengambil angka-angka yang ada di trial balance. Nah, ini menghasilkan laporan laba rugi. Jadi ini bukan lagi melakukan debit atau kredit, tetapi ya ini merupakan hasil dari yang sudah kita jurnal, transaksi historis yang sudah kita lakukan. Kapan perusahaan dikatakan laba dan kapan perusahaan dikatakan rugi? Ketika pendapatan dikurangi beban atau biaya dan menghasilkan nilai positif, nah berarti perusahaan itu sedang mengalami laba. Sebaliknya, jika pendapatan dikurangi beban atau biaya dan hasilnya negatif, nah di situ perusahaan berarti mengalami kerugian. Dan ketika perusahaan ketika pendapatan dikurangi beban atau biaya dan hasilnya nol, berarti perusahaan itu mengalami yang namanya BEP, break even point. Nah, tetapi jarang terjadi hal tersebut di sebuah perusahaan. Pastinya mau kecil atau besar, tetap pasti perusahaan akan mengalami laba atau rugi. Nah, kita masuk dalam soal untuk membuat laporan laba rugi. Nah, ini diilustrasikan bahwa Pak Adit adalah seorang pengusaha yang menjual peralatan elektronik. Berikut transaksi yang dilakukan oleh Pak Adit. Pada tanggal 1 bulan Januari 2021, Pak Adit mendirikan PT Sejahtera Bersama dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 50 juta rupiah. Peralatan kantor sebesar 10 juta dan stok barang atau persediaan senilai 120 juta. Di tanggal yang sama, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4.500.000. Kemudian, tanggal 3 Januari terjadi penjualan, yaitu Pak Kusuma membeli kulkas senilai 10 juta dan di tanggal 7 Pak Chandra membeli televisi senilai 5 juta rupiah. Karena kebutuhan, Pak Adit meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah pada tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari, terjadi penjualan secara kredit kepada Pak Surya untuk pembelian kulkas senilai 10 juta dan AC 3.500.000 rupiah yang dibayarkan 50% pada saat pengambilan barang
dan dilunasi pada tanggal 25 Januari. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan di bagian administrasi sebesar Rp1.500.000. Perusahaan selanjutnya membayar pokok utang ke bank sebesar Rp2.500.000 pada tanggal 23 Januari. Dan 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 25 Januari, terjadi penjualan televisi senilai Rp5 juta. Dan di tanggal 30 Januari, perusahaan membayar biaya telepon senilai Rp100.000, air Rp100.000, dan biaya listrik sebesar Rp150.000. Dan ada informasi tambahan mengenai peralatan kantor yang disetorkan oleh Pak Adit di saat mendirikan perusahaan, yaitu untuk peralatan kantor ada meja, kursi, komputer, lemari, dan rak. Di sini dicantumkan bahwa meja kursi itu senilai Rp1.500.000, komputer Rp4.500.000, lemari dan rak 4 juta, jadi totalnya 10 juta. Dan juga untuk rincian persediaan yang disetorkan sebagai modal oleh Pak Adit senilai 120 juta, yaitu ada kulkas, TV, AC, dan kipas angin. Ini merupakan laporan persediaan pada tanggal 1 Januari sesuai dengan yang disetorkan oleh Pak Adit. Nah, kita bahas selanjutnya bagaimana membuat laporan keuangannya. Yang pertama, yang pasti harus kalian lakukan adalah penjurnalan. Jadi, coba kita latihan nih, bagaimana untuk teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita terapkan kali ini. Coba di jurnal dulu untuk setiap transaksi yang sudah ada. Yang kedua, hitung depresiasinya dari meja, kursi, komputer, dan juga rak yang lemari tadi yang udah kita baca di soal. Yang ketiga adalah kita melakukan jurnal penyesuaian dari perhitungan depresiasi. Yang keempat, kita buat general ledger-nya. Yang kelima, kita buat trial balance-nya. Dan setelah kita buat, itu akan menghasilkan laba rugi. Dan ketika kita sudah menyelesaikan langkah-langkah sampai membuat trial balance, kita akan membuat laba rugi. Laba ruginya ditampilkan di layar, jadi kamu semua bisa lihat bahwa penjualan setelah kita jurnal menghasilkan total penjualan sebesar Rp33.500.000 dengan harga pokok Rp30.450.000 sehingga menghasilkan laba kotor Rp3.050.000. Dan ada biaya-biaya juga yang dicatat dalam transaksi dari perusahaan Pak Adit, yaitu biaya gaji senilai Rp1.500.000, ada biaya listrik, PAM, telepon, dan internet Rp350.000, ada biaya sewa Rp250.000, dan ada penyusutan peralatan kantor senilai Rp208.333. Oke, sudah sesuai belum hitungannya mengenai untuk jurnal penyesuaiannya, untuk jurnal sewa, dan juga untuk jurnal penyusutan? Kalau sudah benar, mari kita lanjut lagi, kita hitung untuk total biayanya ada Rp2.308.333. Dan setelah ini kita akan menghitung laba rugi dari perusahaan ini. Laba rugi perusahaan ini di bulan Januari berarti kita kurangkan antara laba kotor dan juga total biaya. Yang menghasilkan laba rugi perusahaan adalah Rp741.667. Jadi kesimpulannya, perusahaan Pak Adit PT Sejahtera Bersama mengalami keuntungan di bulan Januari senilai Rp741.667. Rumit ya? Jadi kamu harus teliti dalam membuat laporan laba rugi ini. Jangan sampai terjadi kesalahan sekecil apapun. Nah, setelah kamu mempelajari laporan laba rugi, saya akan melanjutkan. Selamat datang di chapter laporan perubahan modal. Pada chapter ini, saya akan membahas detail tentang jenis laporan ini. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberi laporan mengenai perubahan modal, adanya kenaikan atau penurunan, dan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Nah, kita masuk untuk komponen-komponennya. Yang pertama yang harus ada di laporan perubahan modal adalah modal awal. Ketika kita mendirikan satu perusahaan atau satu usaha, pasti kita memiliki yang namanya modal awal. Yang kedua adalah tambahan modal. Nah, ini kalau terjadi tambahan modal baru kita catat, tapi kalau enggak berarti kita nggak perlu catat. Yang ketiga adalah
laba rugi perusahaan. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai laporan laba rugi. Nah, ketika kita mengalami laba atau mengalami rugi, nah kita cantumkan juga dalam laporan modal perusahaan. Yang keempat adalah dividen atau prive. Nah, dividen atau prive ini merupakan kalau di perusahaan terbuka, biasanya pengambilan keuntungan dari pemilik itu disebut dengan dividen. Sedangkan kalau dia perusahaan firma atau lebih kecil, biasanya disebut dengan prive. Sekarang kita masuk untuk membuat laporan perubahan modal. Jika posisi perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhir adalah modal awal ditambah dengan laba bersih dikurang dengan prive atau dividen. Tetapi jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhir menjadi modal awal dikurangi rugi bersih ditambah prive atau dividen. Nah, sekarang kita masuk untuk bagaimana membuat laporan perubahan modal. Kita balik ke perusahaan Pak Adit tadi, yaitu PT Sejahtera Bersama. Kalau kita lihat, ada transaksi Pak Adit menyetorkan modal awal senilai 150 juta rupiah. Jadi, kita ambil dari buku besarnya. Nah, di buku besar itu tercatat bahwa modalnya di akhir bulan Januari ada 150.000 rupiah. Dan perusahaan mengalami keuntungan senilai 741.667 rupiah. Kalau kita mau menghitung perubahan modal dari perusahaan Sejahtera Bersama ini, maka akan menjadi, nah, laporan perubahan modal dari PT Sejahtera Bersama di periode Januari 2021 yaitu modal awal 150 juta ditambah dengan tambahan modal, karena ini perusahaan baru tidak terjadi tambahan modal, tetapi karena perusahaan mengalami keuntungan di bulan Januari, maka ditambahkan 741.667 dan belum ada pembagian dividen atau penarikan prive dari Pak Adit. Jadi, di akhir Januari 2021, total modal Pak Adit menjadi 150.741.667 rupiah. Bagaimana pembahasan pada chapter ini? Kamu sudah paham kan tentang Selamat datang di chapter laporan neraca. Pada chapter ini, kamu akan mempelajari tentang neraca atau laporan posisi keuangan. Seperti apa sih fungsi sebenarnya dari neraca ini? Langsung saja kita bahas ya. Nah, fungsi dari neraca atau laporan posisi keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Ini untuk menilai apakah perusahaan ini sehat atau enggak. Karena dari neraca, dari laporan posisi keuangan ini kita bisa menilai jumlah aset kita bisa menilai jumlah hutang kita, dan kita bisa menilai modal kita. Nah, kita masuk dalam pembahasan neraca selanjutnya. Untuk membuat laporan ini, kita harus melewati beberapa proses, seperti penjurnalan, memposting jurnal ke buku besar, membuat trial balance, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan perubahan modal. Dan kemudian barulah kita bisa membuat laporan posisi keuangan ini atau membuat neraca. Komponen dari neraca sendiri adalah yang pertama aset. Aset itu bisa berupa kas, surat berharga, biaya dibayar di muka, piutang, persediaan, dan juga aset tetap. Aset tetap itu apa aja? Aset tetap itu seperti gedung, kendaraan, dan yang lainnya. Komponen selanjutnya ada kewajiban. Yang termasuk dalam kewajiban adalah hutang usaha, ada juga pendapatan yang diterima di muka, ada hutang pajak, ada hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Komponen selanjutnya adalah ekuitas atau modal. Nah, yang masuk dalam ekuitas atau modal adalah akun saham, tambahan modal, ada return earning atau laba ditahan, dan juga ada saham. Untuk membuat neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet ini, kita harus melewati beberapa proses. Yang tadi kita sudah sampai pada proses laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah neraca. Nah,
Yang kita butuhkan di sini adalah trial balance. Nah, kita butuhkan trial balance dari, kita balik lagi ke soal kita yang tadi, perusahaan PT Sejahtera Bersama dari pemiliknya Pak Adit. Nah, trial balance ini kita perlukan untuk menyusun dari neraca, atau laporan posisi keuangan ini. Nah, kalau kita sudah punya trial balance-nya, nah trial balance yang kamu bisa lihat di layar kamu yaitu trial balance dari PT Sejahtera Bersama. Totalan dari debit dan kreditnya itu ada Rp280.8.333 dan ini harus sama untuk debit dan kredit, makanya kenapa dinamakan balance. Dia harus seimbang antara debit dan kreditnya. Ya, selanjutnya yaitu kita sudah memiliki laporan laba rugi. Kita sudah bahas tadi perusahaan Pak Adit mengalami keuntungan atau mengalami laba senilai 741.667. Dan juga kita sudah punya laporan perubahan modal yang tadi. Untuk menyusun balance sheet dari sebuah perusahaan, kita memakai persamaan akuntansi. Siapa yang masih ingat dengan persamaan akuntansi? Coba jawab dulu, persamaan akuntansi apa? Ya, benar. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, berarti posisi dari aset harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, kita lihat untuk balance sheet yang ditampilkan bahwa di kiri itu ada bagian dari aset. Yang kanan adalah liabilities dan stockholders equity. Nah, kita lihat untuk angka-angkanya kita ambil itu dari trial balance. Karena setelah kita jurnal, otomatis kalau udah by system sih itu akan langsung menjadi trial balance. Tetapi kalau kita jurnal manual, kita akan mengambil angka-angkanya dari buku besar, kita pindahin ke trial balance, dan dari trial balance ini kita bisa menyusun balance sheet. Kalau kita perhatikan dari balance sheet dari PT Sejahtera Bersama, setelah kita menjurnal, kita membuat laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, kita dapat menyusun neraca dan total aset dari PT Sejahtera Bersama adalah 198.241.667. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa diklasifikasikan, dikelompokkan ada fixed asset, ada juga current asset, dan di bagian kanan ada current liabilities dan juga ada long term liabilities dan ada modal. Nah, kalau kita mau menyusun antara aset dan juga hutang ditambah modal itu harus sama. Dan angka-angkanya kita ambil dari trial balance. Di sini dicatatkan bahwa terdapat peralatan kantor senilai 10 juta. Dan terjadi penyusutan di bulan Januari senilai Rp208.333. Nah, kalau kita lihat ada current asset juga. Di current asset ini apa aja yang masuk dengan current asset? Yang masuk current asset adalah saldo di bank maupun saldo cash. Dan di sini dicatatkan perusahaan Pak Adit memiliki saldo di bank senilai Rp89.650.000. Dan juga ada persediaan. Persediaannya senilai Rp94.550.000. Dan ada juga uang muka. Uang muka ini uang muka sewa yang dibayarkan untuk 1,5 tahun, tetapi kita baru susutkan atau kita kurangi untuk bulan Januarinya dan dia masih ada saldo senilai Rp4.250.000. Jadi total asetnya adalah Rp198.241.667. Dan dari sisi hutang dicatatkan bahwa Pak Adit memiliki hutang pinjaman di bank Rp47.500.000. Dan juga ada modal yang disetorkan oleh Pak Adit senilai Rp150 juta dan ada keuntungan dari bulan Januari senilai Rp741.667. Jadi total liabilities dan modal dari perusahaan PT Sejahtera Bersama adalah senilai Rp198.241.667. Kalau kita lihat dari posisi total aset dan total liabilities dan equity adalah sama. Jadi laporan keuangan ini balance. Untuk menyusun laporan keuangan ini, kita membutuhkan ketelitian yang ekstra untuk membuatnya. Jadi jangan sampai terlewat satu tahap pun. Tetap fokus ya, kita akan melanjutkan ke chapter berikutnya tentang laporan arus kas.
Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Selamat datang di chapter laporan arus kas. Di sini kamu akan mempelajari tentang arus kas dan fungsinya secara langsung di perusahaan. Yuk langsung kita bahas. Laporan arus kas ini berguna ketika kita akan mengevaluasi struktur keuangan dari perusahaan, ketika kita akan menilai tingkat likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan, dan juga berfungsi untuk ketika kita akan mengambil keputusan ke depannya untuk perusahaan. Karena laporan ini sangat berkaitan dengan laporan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari perusahaan kita. Untuk menyusun laporan keuangan ini, kita harus melewati beberapa proses. Yang pertama, penjurnalan. Kita sudah belajar di chapter sebelumnya. Yang selanjutnya adalah memposting jurnal ke buku besar, membuat trial balance, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan perubahan modal, dan kita juga harus sudah menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, saat kita akan membuat laporan arus kas, ada dua metode yang digunakan untuk membuat laporan ini. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode langsung. 3 komponen dalam laporan arus kas yang kita buat dengan metode langsung adalah yang pertama, aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang baik pemasukan maupun pengeluarannya yang berasal dari kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini tercermin dari laporan laba rugi perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Nah, contoh dari arus kas aktivitas operasi antara lain adalah penerimaan uang dari pelanggan, atau mungkin pengeluaran uang untuk pembayaran utang atau gaji, atau penerimaan dividen, penerimaan bunga, dan pelunasan pajak. Nah, yang kedua, aktivitas dari investasi. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas baik pemasukan maupun pengeluaran yang berasal dari kegiatan investasi. Kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok ini adalah semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas pembelian dan penjualan aset perusahaan. Nah, arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi untuk yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Contoh dari arus kas ini adalah transaksi penjualan mesin atau peralatan pabrik, atau mungkin transaksi pembelian aset tetap seperti gedung atau mungkin kendaraan. Yang ketiga adalah aktivitas dari pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas atau aliran kas yang berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan. Atau dengan penjelasan lain, arus kas dari aktivitas ini adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan juga modal perusahaan. Contohnya dari arus kas ini adalah penjualan obligasi, penjualan saham, pembayaran dividen, pelunasan kredit dari bank. Nah, untuk membuat laporan arus kas dengan metode langsung, kita harus memperhatikan dan mengklasifikasikan komponen laporan arus kas dalam 3 aktivitas berikut. Yang pertama yaitu untuk elemen kas dari kegiatan usaha diletakkan paling atas, yaitu di aktivitas operasi tadi. Yang selanjutnya diikuti dengan arus kas kegiatan investasi dan bagian paling bawah yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang kedua metode yang akan kita pelajari adalah metode tidak langsung. Nah, kalau dalam metode tidak langsung, kita menyesuaikan pendapatan bersih untuk mengubahnya dari basis akrual menjadi berbasis kas. Ini mengharuskan setiap kita untuk menambah kembali pengeluaran non-tunai seperti depresiasi, amortisasi, kerugian untuk piutang dagang, dan segala kerugian atas penjualan aset tetap. Nah, kamu juga harus menyesuaikan laba bersih untuk perubahan antara saldo awal dan saldo akhir dalam aset lancar dan kewajiban lancar untuk periode tertentu. Akun-akun ini termasuk piutang, persediaan, dan aset dibayar di muka, kewajiban hutang, dan pendapatan yang ditangguhkan. Apa sih perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung dalam pembuatan laporan arus kas? Yang pertama yaitu perbedaan utama dari metode langsung dan metode tidak langsung adalah jenis transaksi yang digunakan untuk menghasilkan laporan arus kas.
Metode tidak langsung menggunakan laba bersih sebagai basis dan mengubah pendapatan menjadi arus kas melalui penggunaan penyesuaian. Metode langsung hanya memperhitungkan transaksi tunai dan menghasilkan arus kas dari operasi. Perbedaan yang kedua yaitu metode tidak langsung memastikan untuk mengkonversi laba bersih dalam hal arus kas secara otomatis. Sedangkan metode langsung di sisi lain mencatat transaksi tunai secara terpisah dan kemudian menghasilkan laporan arus kas. Yang ketiga, metode tidak langsung membutuhkan persiapan karena penyesuaian yang dilakukan membutuhkan waktu. Waktu persiapan untuk metode langsung tidak banyak karena hanya menggunakan transaksi tunai. Keakuratan metode tidak langsung sedikit kurang karena menggunakan penyesuaian. Metode langsung relatif lebih akurat karena penyesuaian tidak digunakan di sini. Ya, perusahaan biasanya menggunakan metode langsung karena tingkat keakuratannya lebih tinggi dibanding dengan metode tidak langsung. Makanya kenapa perusahaan lebih menggunakan metode langsung untuk laporan arus kas. Nah, kita langsung masuk untuk contoh pembahasan soal mengenai laporan arus kas dan kita akan membuat laporan arus kas ini menggunakan metode langsung. Nah, di layar kamu semua pasti udah muncul laporan laba rugi karena langkah yang pertama yang harus kita siapkan untuk membuat laporan arus kas adalah laporan laba rugi dari perusahaan untuk tahun berjalan. Nah, ini sudah ditampilkan untuk laporan laba rugi di tahun 2020. Dicatatkan bahwa perusahaan mengalami untung senilai 8.160.607.300. Langkah kedua yang harus kita siapkan adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Yang harus kita siapkan ada 2 tahun. Yang pertama yaitu tahun 2020 dan juga kita harus siapkan untuk neraca di tahun 2019. Nah, di layar kamu semua pasti udah muncul mengenai laporan posisi keuangan dari PT XYZ di tahun 2020 dan tahun 2019. Langkah ketiga yang akan kita lakukan dalam menyusun laporan keuangan adalah kita harus membandingkan dari laporan neraca tahun 2020 dan tahun 2019. Ketika kita bandingkan, kita lihat nih, apakah terjadi perubahan, kenaikan atau perubahan penurunan dari sisi aset maupun hutang ataupun juga modal dari perusahaan. Di layar kamu semua pasti udah muncul untuk perbandingan neraca dari PT XYZ di tahun 2019 dan tahun 2020. Dan juga di situ kita sudah lihat mengenai perubahannya, entah kenaikan ataupun penurunan dari akun-akun dari perusahaan ini. Langkah keempat yang akan kita lakukan untuk menyusun laporan arus kas adalah kita harus membagi dalam 3 komponen yang tadi yang sudah kita belajar dari laporan arus kas metode langsung ada 3. Yang pertama yaitu operasi, yang kedua adalah investment atau investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan atau financing. Nah, kita kelompokkan hal-hal tersebut atau akun-akun tersebut untuk membuat laporan arus kas. Angkanya dari mana? Dari perubahan kenaikan ataupun penurunan neraca dan juga dari laporan laba rugi tahun berjalan. Yang pertama kita bahas adalah arus kas dari operasi atau cash from operation. Nah, kita lihat pertama adalah keuntungan. Keuntungan dari perusahaan ini di tahun 2020 dicatatkan senilai 8.160.607.300. Dan ada amortisasi dan depresiasi yang dicatatkan oleh perusahaan senilai 4.561.696 rupiah. Jadi
ketika ada transaksi amortisasi dan depresiasi, kita harus mengeluarkan ini dari laba bersih yang tadi, karena di laba tadi itu udah termasuk dengan amortisasi dan depresiasi. Jadi kita tambahkan, dihasilkan 12.722.303.300 rupiah. Nah, kita masuk selanjutnya dalam arus kas operasi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai penambahan atau pengurangan piutang. Nah, di sini dicatatkan kalau kita lihat dari tabel yang tadi, tabel saat kita bandingkan neraca di tahun 2020 dan tahun 2019, terjadi penurunan piutang di tahun 2020 senilai 7.420.330.405. Nah, gimana caranya kita mencatatkan di laporan arus kas? Kalau terjadi penurunan dari sisi piutang, berarti kita harus catatkan itu sebagai penambahan cash karena terjadi aliran masuk uang ke dalam rekening perusahaan kita. Benar kan? Kalau misalnya piutang dibayar, berarti uang kita nambah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah others receivable atau piutang lainnya. Nah, piutang lainnya kalau kita lihat ternyata dia terjadi penambahan. Jadi sebelumnya nggak ada piutang lainnya, tetapi di tahun 2020 ternyata dicatatkan ada piutang lainnya senilai 1.943.178.533. Jadi ini kita asumsikan sebagai arus kas keluar, makanya kenapa kita catat sebagai minus. Selanjutnya ada inventory atau persediaan. Di sini kita lihat bahwa di tahun 2020 terjadi kenaikan persediaan. Kalau terjadi kenaikan berarti kita asumsikan ini sebagai pengeluaran uang dari perusahaan untuk membeli persediaan. Makanya kenapa kita catat sebagai minus. Dan juga ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka ini terjadi penurunan di tahun 2020 senilai 1.964.232. Dan selanjutnya yaitu mengenai account payable atau hutang usaha. Kalau kita lihat dari sisi utang, perusahaan mengalami penurunan utang usaha dari 28 miliar sekian menjadi 17.771.671.512. Terjadi penurunan utang usaha senilai 10.279.824.563 yang artinya perusahaan mengeluarkan uang senilai ini untuk membayar utangnya. Yang selanjutnya yaitu akun others payable, terjadi penurunan 408.161.775. Artinya perusahaan membayar utang lainnya senilai ini. Makanya kenapa kita catat sebagai minus. Dan ada juga utang pajak yang terjadi juga penurunan di tahun 2020 senilai 66.802.458. Dan ada affiliation payable atau ini termasuk golongan long term liabilities dan ini terjadi pengurangan utang 500 juta rupiah dan artinya perusahaan mengeluarkan 500 juta untuk membayar utang afiliasi. Jadi kalau kita totalkan net cash from operation atau arus kas bersih dari operasi ada 6.409.18.934 rupiah. Yang selanjutnya adalah kas dari aktivitas investasi. Kalau kita lihat dari laporan keuangan yang kita bandingkan tadi tahun 2020 dan tahun 2019 bahwa perusahaan mengalami penambahan aset untuk office inventory dan juga equipment dengan total 4.561.696 rupiah. Nah, berarti dalam cash from investasi terjadi pengeluaran uang sebesar 4.561.696 rupiah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah cash dari aktivitas pendanaan. Kalau kita lihat dari perusahaan dibayarkan dividen senilai 200 juta rupiah. Makanya kita catat sebagai minus karena terjadi pengeluaran uang untuk pembayaran dividen. Dan kalau kita hitung bahwa kas bersih dari perusahaan adalah terjadi kenaikan 1.647.322.934 rupiah.
Untuk mengecek laporan arus kas kita udah bener atau enggak kita buat, kita harus ngecek saldo awal dan saldo akhir kita selisihnya senilai dengan kenaikan kas dari laporan arus kas kita. Kalau itu udah benar, berarti laporan arus kas kita sudah benar. Itu tadi penjelasan tentang laporan arus kas. Gimana? Agak-agak rumit ya? Hai, selamat datang di chapter koreksi fiskal. Setelah selesai dalam pencatatan seluruh transaksi, tahap selanjutnya kamu akan melanjutkan koreksi fiskal. Nah, bagaimana proses ini berlangsung? Yuk kita bahas. Wajib pajak badan atau perusahaan itu diwajibkan membayar kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan diharuskan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan PSAK dan peraturan perpajakan yang disebut dengan laporan fiskal. Nah, tujuan dari koreksi fiskal yaitu yang pertama, yaitu pengecekan draft pajak. Koreksi fiskal itu penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua adalah alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan aturan dan regulasi untuk wajib pajak. Supaya draft bisa terpenuhi dengan baik, maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis atau perusahaan jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Untuk itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi hingga penghasilan yang benar. Nah, koreksi fiskal ini dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama, perbedaan beda tetap, yaitu biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh koreksi fiskal pada perbedaan beda tetap adalah yang dalam masuk biaya adalah biaya pajak penghasilan atau biaya sumbangan, dan yang terakhir biaya sanksi perpajakan. Nah, contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap adalah sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Yang kedua adalah perbedaan beda waktu, yaitu biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya atau dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contohnya yaitu biaya sewa, biaya penyusutan, dan contoh penghasilannya yaitu pendapatan lebih selisih kurs. Nah, jenis koreksi fiskal yaitu ada koreksi fiskal positif dan juga koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Biaya-biaya tersebut diantaranya ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua ada dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang selanjutnya ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Ada juga gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Ada sanksi administrasi, dan selanjutnya ada selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan amortisasi fiskal. Ada juga biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang selanjutnya penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Sebabnya adalah pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.
Penyebab dari munculnya koreksi fiskal seperti penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha atau PPh pasal 4 ayat 2. Selisih penyusutan dan amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Contoh jenis koreksi fiskal negatif yaitu ada penghasilan dari hadiah atau undian, ada juga penghasilan transaksi saham, ada penghasilan transaksi pengalihan harta, dan yang terakhir ada penghasilan dari bunga deposito dan tabungan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, kita langsung aja nih kita bahas nih mengenai laporan laba rugi PT Sejahtera Bersama periode 31 Desember 2022. Kita berandai-andai aja ya, kita udah di akhir 2022. Jadi perusahaan ini mencatatkan laporan laba ruginya, dia mengalami laba di tahun 2022 senilai 8 miliar 817.352.821 secara komersial, secara perusahaan. Ini laba sebelum pajak. Nah, kita akan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan ini. Nah, kita lihat di biaya operasional, di biaya listrik, telepon, dan air, kita akan melakukan koreksi fiskal senilai 2.582.604. Kenapa kita lakukan koreksi fiskal di akun biaya listrik, telepon, dan air ini? Karena ternyata perusahaan itu membayarkan listrik dari rumah si direktur utamanya senilai 2.582.604. Jadi kita koreksi fiskal karena dari sisi fiskal, dari sisi pajak tidak memperbolehkan hal itu. Karena ini merupakan perusahaan perorangan, jadi dari perusahaannya mencatatkan ini nih, mencatat pembayaran listrik dari rumah direktur senilai 2.500.000-an ini. Yang kedua adalah untuk biaya keperluan kantor. Ternyata di biaya keperluan kantor ini, perusahaan ini menjurnal atau mencatatkan ada PPh 21 karyawan sebesar 82.772.218. Jadi dari sisi perusahaan mencatat ini sebagai biaya keperluan kantor, digolongkan sebagai biaya keperluan kantor karena dia memasukkan PPh 21 ini sebagai tunjangan karyawan. Tetapi dari sisi pajaknya tidak boleh diakui karena ini merupakan biaya pajak, beban pajak. Jadi dari sisi pajak tidak boleh diakui dan kita akan melakukan koreksi fiskal. Yang selanjutnya ada biaya entertain. Biaya entertain ada sejumlah 65.432.514. Ini juga akan kita koreksi fiskal. Kenapa biaya entertain ini kita tidak boleh catat? Sebenarnya biaya entertain ini kita boleh catat, tetapi kita harus melampirkan namanya daftar nominatif. Tetapi karena perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif, makanya akun ini harus kita lakukan koreksi fiskal. Jadi secara pajak, secara laporan fiskal, tadi laporan komersial. Setelah kita lakukan koreksi fiskal, laporannya menjadi laporan laba rugi fiskal. Nah, dari sisi fiskal, laporan laba ruginya, perusahaan mencatatkan laba sebelum pajaknya itu senilai 8.968.140.158 rupiah. Nah, setelah ditambah dengan jumlah pendapatan dan biaya lain-lain yang ada senilai 2 miliar lebih, laba rugi sebelum pajak penghasilannya menjadi 6.935.840.958. Gimana kita hitung pajak penghasilan dari perusahaan ini? Kita kalikan dengan 22%. Sesuai dengan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang PPh 29 yaitu 22%, jadi pajaknya senilai 1.525.885.11 rupiah. Dan laba rugi bersih setelah pajak adalah 5.409.955.948. Koreksi fiskal ini dilakukan setelah, biasanya tuh di akhir tahun pajak ya. Jadi kan cut off-nya biasanya Desember, per 31 Desember.
Biasanya itu akuntan akan melakukan pembukuan atau membuat laporan itu di bulan Januari untuk bulan Desembernya. Tetapi dari Januari, Februari, Maret, biasanya itu tetap si perusahaan ini akan terus melakukan review untuk dari laporan keuangannya. Apakah sudah benar, apakah kelebihan dicatat atau kekurangan dicatat. Ini untuk melakukan closing tahunan. Closing tahunan ini digunakan untuk laporan internal maupun laporan eksternal untuk pajak. Kalau di perusahaan TBK biasanya laporan keuangannya diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal. Kalau di perusahaan yang lebih kecil, kadang ada yang melakukan audit, ada juga yang enggak, tergantung si pemiliknya mau seperti apa. Nah, setelah laporan ini fix dibentuk, udah selesai, maka akan dilihat lagi, oh ternyata ada biaya-biaya yang seharusnya nggak perlu dicatatkan, nggak boleh dicatatkan secara pajak, atau mungkin ada pendapatan yang kita mungkin belum catat atau seperti apa sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, kalau seperti itu baru kita lakukan koreksi fiskal sebelum kita laporkan SPT tahunan badan. Yang biasanya di akhir tahun pajak itu kita harus laporkan paling lambat 30 April di tahun berikutnya. Biasanya koreksi fiskal itu dilakukan oleh akuntan. Kalau perusahaan punya konsultan pajak, biasanya mereka akan berkonsultasi dengan si konsultan pajaknya. Tetapi kalau akuntannya sudah memenuhi syarat atau mungkin sudah mengetahui mengenai hal ini, kadang si ownernya ya udah dilakukan secara internal aja, nggak perlu ada konsultan pajak. Tetapi kebanyakan perusahaan pasti memiliki konsultan pajak. Ada beberapa biaya yang tidak bisa diakui secara pajak. Contohnya itu biaya beban pajak. Beban pajak itu kita nggak boleh akui secara pajak. Jadi kalau kita nggak boleh akui, ya istilahnya kalau di accounting itu kita take out. Kita balikin lagi, kita koreksi fiskal lah biaya ini. Secara perusahaan kita boleh akui, tetapi secara pajak kita nggak boleh akui. Kalau beban kita kurangin berarti menambah laba. Tujuannya seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada contoh lain, misalnya biaya entertain. Kadang kan kita untuk memenangkan satu tender atau mungkin dari perusahaan untuk mendapatkan satu klien, kadang kita tuh suka ngasih biaya entertain ya, kita ajak makan, kita ajak ngobrol. Kan kalau misalnya kita ajak makan seperti itu untuk konsultasi, ya kita masukin sebagai biaya entertain. Tapi kalau kita nggak bisa lampirin daftar nominatifnya, nah itu berarti kita nggak bisa akui secara pajak. Nah itu juga kita nggak bisa akui. Atau mungkin ada biaya-biaya yang dilakukan untuk kepentingan pribadi si pemilik. Jadi itu yang kita nggak bisa akui dan kita harus take out dari sisi laporan keuangan untuk pajak. Untuk lebih detailnya, untuk biaya boleh diakui dan tidak boleh diakui, kamu semua bisa buka di DJP online, djp.org. Nah, di situ kamu bisa cari tuh browsing peraturan perpajakan mengenai biaya apa aja yang boleh diakui untuk perusahaan dan biaya apa aja yang harus dikeluarkan. Dari sisi accounting atau dari sisi PSAK mungkin mengizinkan, tetapi dari sisi pajak ternyata tidak diizinkan. Nah, di situ ada peraturan undang-undang dari perpajakan undang-undang PPH. Kita bisa lihat di situ untuk rinciannya. Biaya entertain ini dapat kita akui kalau misalnya kita memiliki daftar nominatif. Daftar nominatif ini dia perlu rinciannya, apa aja yang dilakukan, apa aja promosi. Lebih ke sebenarnya entertain ini lebih ke bersifat promosi untuk usaha pengembangan kita. Nah, kalau kita masukkan ini sebagai biaya entertain atau biaya promosi, kita harus lampirkan bukti-buktinya bahwa kita memang melakukan promosi atau entertain dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan dari sisi perusahaannya. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 PMK-PMK-03-2010. Nah, tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sudah paham kan dengan pembahasan koreksi fiskal? Tahapan ini jangan sampai terlewat ya, karena penting bagi sebuah perusahaan. Di chapter selanjutnya, kamu akan belajar tentang peluang karir sebagai seorang akuntan. Bagaimana? Tertarik? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya.